Bersamaan dengan itu dari arah bak belakang truk ini ada suara orang ketawa. Dan itu jelas banget suaranya. Mereka itu ngelihat ada banyak sekali mayat-mayat manusia. Dan itu jelas banget dilihat oleh mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Giri, yang asalnya dari Kebumen. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi, dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita di episode kali ini teman-teman, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Giri. Saat ini usia Mas Giri ini 34 tahun dan beliau ini asalnya dari Subang, Jawa Barat. Dan dalam kesempatan ini Giri ingin membagikan pengalaman horornya atau pengalaman mistisnya tentang perjalanan yang dilakukan Giri dan temannya ke Banyuwangi via selatan. Jadi kalau teman-teman tahu ada jalur utara dan jalur selatan. Nah kalau jalur utara itu tentu lewat Alas Roban. Dan dulunya jalur Alas Roban ini sampai menuju ke Panarukan, itu jalur ini dibuat di zaman-zaman Gubernur Dendels di masa-masa pemerintahan Hindia Belanda. Dan sedangkan untuk jalur selatan, untuk menuju ke Banyuwangi nanti akan melewati Alas Gumitir. Jadi di Alas Gumitir inilah nanti Giri dan rekannya yang bernama Mang Sura itu mengalami pengalaman mistik. Dan Giri dan temannya itu memasuki perkampungan gaib. Dan banyak sekali kejadian-kejadian nggak masuk akal lainnya. Jadi teman-teman, ketika Mas Giri membagikan cerita ini, jujur kami salut dengan Mas Giri. Dia bisa menulis ceritanya dengan sangat runut banget, tulisannya rapi dan bahasanya juga mudah dipahami. Siapapun yang baca tulisan Mas Giri pasti kebawa masuk ke dalam ceritanya. Jadi kami mengucapkan terima kasih untuk Mas Giri yang sudah meluangkan waktunya berbagi cerita. Kita langsung masuk ke ceritanya. Jadi cerita ini berawal ketika Giri itu lahir dan besar di Subang, Jawa Barat. Ketika dewasa, Giri menikah dengan perempuan yang asalnya dari Kebumen. Dulu ketika masa-masa sebelum COVID, Giri ini sempat kerja di sebuah pabrik kertas di daerah Karawang. Dan pada saat rame-ramenya COVID itu, dia terpaksa harus kena arus PHK massal. Jadi waktu itu yang dirasakan Giri ini, ya rasanya itu sakit banget. Bukan takut karena COVID, malah waktu itu dia takut nantinya dia kerja apa untuk ngasih makan anak istrinya. Apalagi waktu itu bertepatan dengan istri Giri ini yang lagi hamil, anak keduanya. Singkatnya, setelah si Giri ini di PHK dari pabrik kertas itu, dia dan istri langsung memutuskan untuk pulang ke Subang, ke rumah orang tuanya Giri ini. Memang sebelumnya Giri dan istrinya ini tinggalnya itu di sebuah rumah kontrakan di Karawang. Dan pada saat kejadian itu mereka sudah punya anak satu, anak yang pertama yang perempuan itu, dan istrinya juga lagi mengandung dan usianya sudah sekitar 8 bulanan.
Jadi singkat cerita, karena sudah nggak ada kerjaan lagi, dan di sisi lain biaya hidup di Karawang menurut Giri itu cukup mahal juga, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk tinggal di Subang sementara waktu. Pikirnya waktu itu sambil nunggu situasi bisa terkendali lagi lah. Paling tidak nunggu situasinya kembali kondusif. Tapi menurut Giri sendiri, rumah yang ditempati Giri di Subang itu, ini sebenarnya sangat sederhana sekali. Kalau Giri bisa mendeskripsikan rumah yang ditempati itu, bangunannya itu setengah bata. Yang lain itu cuma triplek. Dan posisi rumahnya itu berada persis di belakang rumah orang tuanya Giri. Nah, singkatnya mereka pun akhirnya tinggal di Subang, dan waktu terus berlalu, kira-kira sekitar 1 bulanan mereka tinggal di sana. Mulailah muncul percikan-percikan masalah, dan mulai terlihat di situ bahwa istri Giri ini sebenarnya nggak cocok sama ibunya Giri. Ya biasalah, kalau menurut Giri itu ini layaknya persoalan antara menantu dan mertua pada umumnya. Jadi kalau sudah merasakan yang kayak gini, Giri sendiri ini sudah pengen banget keluar dari sana. Jadi ya waktu itu Giri berpikir, ya siapa yang nggak pengen ngontrak dan tinggal di rumah sendiri, nggak ngumpul orang tua maupun nggak ngumpul mertua. Tapi ya gimana lagi, uang tabungan Giri ini juga nggak banyak. Kalaupun ada simpenan, rencananya nanti uang itu untuk jaga-jaga biaya lahiran istrinya. Jadi semakin hari, semakin berjalannya waktu, lama-lama Giri ini menyadari kalau istrinya itu memang kayaknya sudah nggak bisa bertahan di tempat itu lagi, di rumah itu lagi. Giri ini sering ngelihat istrinya itu nangis sendiri. Pas ditanya oleh Giri, istrinya bilang ternyata dia baru dengar omongan dari ibunya Giri yang bikin istrinya itu sakit hati. Inilah yang membuat istrinya itu nangis kadang-kadang. Dan kalau sudah kayak gitu, Giri ini ya cuma bisa menenangkan dan menyabarkan istrinya. Nah, selang beberapa waktu kemudian, istrinya Giri ini menyampaikan hal yang sangat serius ke Giri. Intinya waktu itu istrinya ini bilang dia pengen pulang ke Kebumen. Giri waktu itu jadi bingung. Di satu sisi dia nggak pengen membela ibunya, tapi di satu sisi lain dia juga nggak mau istrinya ini tertekan oleh ibunya sendiri. Yang ditakutkan Giri itu dia benar-benar khawatir istrinya ini kena mental dan tertekanlah batinnya. Apalagi kan waktu itu istrinya ini hamil tua. Giri berpikir kalau nuruti istrinya itu juga bukan ide yang bagus. Dia membayangkan kalau istrinya ini benar-benar mau pulang ke Kebumen, otomatis kan mereka ini harus menempuh perjalanan sekitar 9 jam perjalanan dari Subang ke Kebumen. Dan apalagi dalam kondisi istrinya hamil tua, pasti beresiko. Akhirnya dari situ Giri ini coba membujuk lagi istrinya supaya istrinya ini mau bertahan sementara waktulah. Ya minimal sampai lahiran dan bayinya kuat dalam melakukan perjalanan yang jarak jauh. Dengan beberapa alasan-alasan yang seperti ini yang kelihatan logis dan juga rayuan-rayuan dari Giri, akhirnya istrinya pun mau nuruti saran Giri. Nah, hari yang ditunggu itu pun tiba. Malam itu sekitar jam 1 dini hari, istrinya ini mulai ada kontraksi. Terus langsunglah dibawa istrinya ini ke rumah klinik seorang bidan. Untungnya rumah bidan ini nggak terlalu jauh. Dan singkatnya, alhamdulillah anak kedua mereka ini laki-laki lahir dengan selamat. Nah, bertepatan dengan hari lahiran anaknya itu, hujan itu turun deras banget. Dan sampai pagi hujan itu nggak berhenti-berhenti. Jadi sekedar informasi bahwa di daerah tempat Giri ini tinggal, di Subang sana, mereka itu tinggal di daerah Subang Utara. Di daerah sana itu menurut Giri daerahnya cukup rendah. Jadi bisa dipastikan kalau hujannya itu deras dan durasinya itu lama hujannya, otomatis daerah sana itu pasti banjir. Nah, yang ditakutkan Giri ini adalah di sana itu kan ada sungai yang cukup besar. Lokasinya ada persis di belakang rumah bidan ini. Dan sungai ini sering banjir, sering meluber ke perkampungan. Dan sungai itu bermuara langsung ke laut. Kalau teman-teman tahu nama sungai ini, Sungai Cipunegara.
Nah, waktu itu yang bisa dilakukan Giri ini ya dia terus berdoa semoga airnya ini nggak meluber. Nah, ternyata semakin lama air sungai ini pun tetap meluber. Terjadilah banjir. Banjirnya waktu itu cukup dalam juga. Dia itu mulai bingung si Giri ini gimana, apalagi di situ ada bayi yang baru lahir. Kalaupun harus ngungsi ke rumah saudara atau ke rumah teman, sudah telat karena mereka posisinya sudah di dalam dan di luar itu sudah banjir. Air ini sudah mulai meninggi. Singkatnya sampai 3 harian mereka itu terjebak di dalam rumah bidan ini, di rumah klinik itu. Nah, sebenarnya selama 3 harian itu situasinya ini masih banjir. Meskipun nggak sebesar hari pertama, ya lumayan lah, cukup surut lah, tapi belum total. Akhirnya waktu itu ayahnya Giri ini ngajak ngobrol Giri. Beliau ngajak diskusi, intinya di situ ayahnya bilang, ini gimana nak, mau gimana kelanjutannya? Apa kamu mau pulang dalam posisi banjir kayak gini atau gimana? Karena kalau terus berdiam diri di klinik ini, pasti biayanya juga mahal. Nah, dari situ Giri ini menyampaikanlah rencananya. Jadi Giri ini bilang ke ayahnya kalau dia ingin segera membawa anak istrinya pulang ke Kebumen. Nah, mendengar hal ini awalnya ayahnya Giri ini menolak keras, karena ayahnya Giri ini sebenarnya nggak mau jauh dari cucu-cucunya. Tapi setelah Giri ngasih beberapa penjelasan, akhirnya ayahnya ini pun luluh hatinya. Setelah itu Giri bersiap, dia sadar betul resiko yang harus dihadapi, dia membawa 2 anak, dan apalagi salah satu anaknya itu baru lahir menuju ke Kebumen, dia pikirkan betul beberapa resiko-resikonya. Nah, singkatnya 5 hari kemudian akhirnya Giri dan keluarga ini baru bisa keluar dari klinik. Giri dan istri dan anak-anaknya itu diantarkan oleh teman ayahnya Giri, yang sebelumnya teman ayahnya ini sudah dimintain tolong oleh ayahnya Giri untuk nganter Giri dan keluarganya menuju ke Kebumen pakai mobil beliau ini. Nah, singkatnya sampailah mereka di Kebumen. Jadi kenapa kami menceritakan cerita ini? Karena ini adalah awal mula ketika Giri ada di Kebumen. Nah, singkatnya di Kebumen ini, Giri itu benar-benar memulai hidup baru. Kira-kira hampir 3 tahunan Giri ini di Kebumen. Pekerjaan pertama Giri itu saat di Kebumen ini, dia kerja di sebuah cuci mobil. Di situ ada juga cuci steam mobil di Kebumen ini. Dan pendapatan yang diterima Giri bisa dikatakan cukup. Tapi memang jujur selalu pas-pasan, nggak ada lebih-lebihnya. Dan seiring berjalannya waktu, di sana Giri ini kenal dengan seorang supir truk ekspedisian. Nah, si supir truk ini, beliau itu langganan nyuci truknya di tempat Giri kerja. Nama supir truk ini namanya Suradi. Usianya sekitar 40 tahunan, Giri manggilnya itu Bang Sura. Bang Sura ini orangnya cukup baik. Dan beliau tahu betul pendapatan Giri di tempat cuci mobil ini. Dan menurut Bang Sura, itu pas-pasan banget. Kasihan lah. Intinya Bang Sura waktu itu kasihan sama Giri. Mereka sering cerita-cerita. Dan Bang Sura ini tahu betul bahwa Giri ini punya 2 orang anak. Apalagi ketika Bang Sura tahu pendapatan Giri yang pas-pasan seperti itu, Bang Sura ini jadi punya pikiran kepingin ngajak Giri itu kerja sewaktu-waktu. Nah, makanya dari situ Bang Sura ini nawari kerjaan sambilan. Jadi Bang Sura bilang kalau satu waktu Bang Sura ini lagi ada muatan jaraknya yang agak jauh, Giri ini dimintain tolong untuk nemenin Bang Sura. Jadi di situ Bang Sura bilang, mau nggak kamu nemenin aku? Nah, Giri langsung jawab iya, karena Giri pada dasarnya juga bisa nyetir. Dan menurut Giri, Bang Sura ini orangnya supel banget. Selain itu dia royal juga orangnya, nggak pelit. Bang Sura ini asli orang Banyumas. Beliau sempat merantau di Bogor itu selama 20 tahun, bawa unit bus jurusan Jakarta-Bogor. Inilah sebabnya Bang Sura itu jadi fasih berbahasa Sunda. Nah, pas tahu kalau Giri ini orang Sunda, Bang Sura itu langsung ngajak ngobrol Giri pakai bahasa Sunda. Jadi semenjak Bang Sura ini ngajak Giri nemenin angkutan jarak jauh, mereka jadi sering jalan bareng. Pokoknya sering lah waktu itu Giri ini diajak Bang Sura
jalan, terutama kalau pas ada muatan yang jaraknya juga agak jauh. Tapi kalau jarak-jarak yang dekat, Giri ini jarang diajak. Jadi Giri cari pendapatannya itu di tempat cuci steam lagi kalau nggak diajak Bang Sura. Nah, Giri sendiri mengaku dalam sebulan itu kadang dia bisa ikut Bang Sura sekitar 5-6 kali. Dan dari situ pendapatan Giri berkali-kali lipat. Kalau dibandingkan sama dia kerja di cuci mobil itu ya jauh. Nah, kira-kira waktu itu ada satu momen, nggak tahu kenapa selama sekitar 3 harian di tempat cuci mobil ini sepi banget. Ya, jadi sedikit banget lah yang datang untuk nyuci. Giri ini sempat berpikir, ini kok tumben, sepi banget. Biasanya kalaupun sepi itu pasti ada aja yang masuk untuk nyuci. Tapi ini seharian itu nggak ada yang nyuci mobil. Nah, nggak lama setelah itu tiba-tiba Bang Sura ini datang ke tempat cuci mobil itu, tapi beliau ini cuma pakai motor, nggak bawa truk. Truknya ternyata diparkir di garasi. Di sini Bang Sura ini kalau manggil Giri itu kan dengan panggilan "Da", pelesetan dari kata Sunda. Nah, si Bang Sura ini bilang, "Da, besok kita ada angkutan, berangkat jam 11 siang ya, aku tunggu di warung biasanya." Terus Bang Sura ini nyerahin kunci truknya. Giri jawab, "Ya Bang, oke Bang." Besok paginya Giri langsung ngambil truk di garasi itu. Di garasi ini sudah banyak sekali berjajar truk-truk yang terparkir rapi, dan pas Giri masuk ke garasi tersebut kebetulan ada Pak Haji, pemilik garasi tersebut. Terus si Giri bilang, "Pak Haji, saya mau ambil truk," disuruh Bang Sura. Dan akhirnya Pak Haji mengiyakan. Terus Pak Haji ini sempat tanya, "Ki, kalian mau bawa apa angkutannya?" Nah, Giri karena nggak tahu ya dia jawab, "Wah, nggak tahu saya Pak Haji. Ini pokoknya saya disuruh Bang Sura ambil truk, terus janjian di warung biasanya." Si Giri cuma jawab seperti itu. Terus Pak Haji bilang, "Oh ya udah, cek dulu ya semua ya. Jangan lupa Ki, dicek dulu." "Oke siap Pak Haji." Nah, setelah Giri ini ngecek semua bagian, termasuk di bagian mesin, radiator, rem, semuanya dicek, langsunglah dipanaskanlah truk ini. Terus kemudian di situ Giri ini sempat mikir, iya ya, ini sebenarnya mau bawa angkutan apa? Karena Giri nggak dikasih tahu sebelumnya oleh Bang Sura. Biasanya kalau mau ngangkut barang menuju ke satu tempat, Bang Sura ini pasti ngomong lebih dulu. Misalnya, "Ki, kita mau angkut beras." Dia pasti ngomong. Tapi untuk saat itu, Giri ini belum dikasih tahu oleh Bang Sura dia mau ngangkut apa. Nah, sebelum berangkat itu akhirnya Giri berdoa lebih dulu. Akhirnya Giri ini pun jalan. Perjalanan sekitar 1 jam, sampailah dia di daerah Sokaraja di Banyumas. Giri langsung telepon Bang Sura, dia bilang kalau dia sudah sampai di tempat biasa, di warung itu. Waktu itu lumayan lama Giri ini nunggu Bang Sura, adalah sekitar 30 menitan. Dan setelah nunggu sekitar setengah jaman itu, akhirnya Bang Sura ini datang. Bang Sura ini datang sambil bawa bantal guling. Giri ini sempat heran. Ini kenapa Bang Sura kok pakai bawa bantal guling? Terus pas Bang Sura ini naik, tanya lagi Giri, "Lah Bang, kamu ini mau piknik apa gimana kok bawa bantal guling?" Terus di situ Bang Sura jawab, udah ntar aku jelasin, kita makan dulu ya." Terus akhirnya mereka makan. Ketika di warung itu mereka makan, dan setelah dari warung mereka langsung berangkat dari Sokaraja. Dan di situ Bang Sura belum ngasih tahu mereka ini mau muat apaan dan dari mana muatnya, kemana tujuannya, Bang Sura belum ngomong. Barulah di perjalanan itu beliau cerita, katanya mereka ini akan mengangkut perabotan rumah tangga. Intinya ada orang yang mau pindahan rumah. Jadi titik awal jemputan mereka itu dari Purwokerto dan diangkut menuju ke Banyuwangi. Jaraknya itu lumayan jauh. Estimasi perjalanan itu ya kira-kira sekitar 14 jam lebih lah. Yang bikin Giri ini senang sekaligus dia waktu itu kaget karena ternyata ongkos uang jalan yang diterima Giri ini banyak. Menurut Giri itu banyak banget. Biasanya ongkos jalan jarak jauh itu sekitar 3 juta sampai 4 jutaan lah. Lalu waktu itu mereka dapat sekitar 5 jutaan lebih. Nah, ini yang membuat Giri ini semakin semangat.
Nah, belakangan kenapa mereka dikasih ongkos yang lebih seperti itu, ternyata ada alasannya. Tapi Bang Sura ini nggak langsung cerita di awal. Nantinya Bang Sura menceritakan ini di akhir-akhir. Nah, jujur dengan nominal yang segitu menurut Giri, ini sudah lebih dari cukup untuk biaya solar dan apapun itu cukup lah. Dan Bang Sura juga menjelaskan alasan kenapa beliau bawa bantal dan guling. Ini karena ternyata Bang Sura itu habis jaga di rumah sakit. Anaknya Bang Sura itu lagi sakit, jadi 2 hari sebelumnya beliau ini jagain anaknya dan dia belum tidur sehari semalaman itu. Giri pun memaklumi hal itu dan Bang Sura ini bilang, "Dah, ini kan perjalanan jauh. Aku benar-benar butuh tidur. Paling enggak ya untuk mengistirahatkan mata lah 3-4 jaman. Jadi tolong kamu bawa dulu mobilnya minimal sampai Jogja nanti. Nanti kita lewat jalur selatan dah menuju ke Banyuwanginya." Nah, memang mereka ini kalau nyupir itu selalu gantian. Tapi baru kali itu Bang Sura ini ngucapin minta tolong. Dia pengen istirahat betul. Jadi Giri nganggapnya Bang Sura ini memang benar-benar capek dan butuh tidur. Nah, sebenarnya nggak ada masalah untuk itu, tapi Giri ini kepikiran soal SIM-nya. Dia cuma punya SIM A yang polosan. Takutnya ada apa-apa di jalan, nanti malah ruwet urusannya sama polisi. Tapi akhirnya Giri mengabaikan hal ini, yang penting jalan. Mereka mulai sampai di daerah Purwokerto. Terus mereka ini masuk di sebuah kawasan perumahan elit. Ini perumahannya benar-benar elit banget. Dan ada yang bilang, Giri ini pernah dengar kalau di perumahan ini itu juga tempat tinggalnya salah satu orang ternama lah di Indonesia. Nah, setelah selesai memasuki pos pemeriksaan security itu, truk mereka ini pun lanjut jalan dan mereka berhenti persis di depan sebuah rumah besar, nomornya nomor 14. Kesan pertama Giri ngelihat rumah ini itu biasa aja, kayak rumah-rumah pada umumnya, nggak ada yang aneh. Di situ itu sudah ada beberapa orang. Orang-orang ini tenaga bantuan, ada sekitar 8 orang. Dan di situ perabot-perabot seperti buffet TV besar, kursi-kursi estetik yang terbuat dari akar-akar pohon jati, ini sudah diletakkan di sana. Di situ juga si Giri ngelihat ada 3 buah brankas baja, dari mulai ukuran kecil, yang sedang, dan juga sampai besar. Terus selain itu juga ada lemari baju yang terbuat dari kayu jati juga. Selainnya cuma perabotan-perabotan hiasan yang kecil-kecil. Nah, di situ Giri ini sempat mikir, ini barang-barang ini nggak terlalu banyak sebenarnya. Nggak kayak orang yang benar-benar pindahan rumah. Tapi ini kok orangnya ini ngasih uang yang lebih-lebih. Terus si Giri ini mikir lagi, ya mungkin dia ini memang benar-benar orang kaya. Terus dia nggak mau ambil pusing si Giri ini, Giri langsung bantuin orang-orang ini ngangkut-ngangkut barang. Dia angkuti sampai menuju ke truk, terus sesekali Giri ini ngeliat Bang Sura itu lagi ngobrol sama pemilik rumahnya itu, nggak tahu apa yang diobrolkan, karena tugas Giri ini harus merapikan dan mengatur posisi barang-barang ini, supaya nanti pas di dalam bak truk itu perjalanan aman, nggak koyang-koyang atau geser. Nah, pas bagian brankas ini diangkat, mulailah ada keanehan. 2 brankas itu bisa diangkat, yang kecil dan sedang. Tapi untuk brankas yang besar, itu nggak bisa diangkat. Meskipun mereka ini ngangkat dengan 8 orang, 9 termasuk si Giri. Beberapa orang yang ngangkat-ngangkat itu sampai sempat nyeletuk. Ini brankas ini kok berat banget ya. Aneh banget diangkat, banyak orang kok tetap nggak bisa terangkat. Terus dicoba lagi, sampai mereka main hitungan. 1, 2, 3, tetap nggak terangkat sama sekali. Ini pokoknya aneh banget lah. Melihat mereka ini yang kesusahan terus-terusan, terus secara spontan pemilik rumah ini langsung menghampiri mereka. Nah, disinilah keanehan terjadi. Beliau pemilik rumah ini tiba-tiba megang brankas tersebut, dan brankas ini ditepuk 3 kali. Ditepuk 3 kali, pokoknya pemandangan ini aneh banget. Setelah ditepuk, pemilik rumah ini nyuruh mereka untuk ngangkat brankas itu lagi. Dan disinilah Giri itu melihat keanehan. Brankas yang tadinya diangkat 8 orang nggak bisa, setelah ditepuk oleh pemilik rumah itu, 4 orang yang angkat brankas ini bisa, sampai naik ke truk. Nah, dari situlah Giri ini sempat ngelihat pemandangan yang aneh banget.
Nah, singkatnya setelah semua barang ini sudah naik ke truk, perjalanan pun dimulai. Waktu itu sekitar jam 1-an siang. Bang Sura ini bilang, "Dah, kita ke Cilacap dulu ya, mampir ke rumah saudaraku." Nah, Giri mengiyakan, dia ngangguk. Singkatnya, sampailah mereka di Cilacap, Bang Sura ini mau ketemu saudaranya dulu, dan Giri nunggu di truk. Nggak lama waktu itu Bang Sura sudah balik lagi ke truk, terus Bang Sura ini bilang, "Dah, dari sini kamu yang nyetir dulu ya, aku mau tidur. Udah, kamu tenang aja, jalur selatan dari Cilacap ke Jogja ini lumayan sepi kok, jadi nanti kamu lebih leluasa bawa truknya." Bang Sura ngomong seperti itu. Giri pun mengiyakan, terus dia ambil alih. Mobil itu jalan, belum sampai 5 menit Bang Sura ini sudah ketiduran. Ya, di situ layaknya sopir-sopir truk biasa lah. Giri ini nyalain musik supaya nggak terlalu sepi, dan rokok itu terus nyala. Dan di situ nggak ada keganjilan apapun. Dan akhirnya sampai di daerah Purworejo, perbatasan Purworejo dan Jogja. Waktu itu sekitar jam 6 maghrib. Pas lagi enak-enaknya si Giri ini nyetir, tiba-tiba Giri itu ngerasa di belakang itu ada banyak suara. Jadi kalau didengarkan oleh Giri, itu di bak truk itu kayak ada orang yang jalan. Dan ini kerasa banget kalau di belakang itu ada orang yang lalu lalang. Bahkan suara langkah kakinya itu jelas banget kedengeran. Duk, 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 duk. Kayak lari-lari lah. Terus nggak lama setelah itu, meskipun suara mesin ini lumayan terdengar, Giri ini mulai dengar ada suara orang yang berisik di belakang. Dari situ volume musik ini dia turunin. Nah, semakin terdengar jelas lah suara berisik di belakang. Bener-bener kayak ada orang ngobrol. Setelah itu Giri ini mulai ngerasakan mobil truknya itu kayak ada yang ngejot. Jadi di belakang itu kayak ada orang yang ngejot-ngejot. Logika Giri, ini pasti butuh beban berat untuk ngejot-ngejot bak truk. Jadi yang ada di pikiran Giri, ini siapa yang ngejot-ngejot dari belakang? Karena nggak mungkin banget ada orang yang naik. Karena setelah barang dimasukkan, truk ini ditutup terpal yang rapat banget dan ditali dengan sangat kencang. Jadi waktu itu dia berpikir, kalaupun ada orang di belakang, pasti butuh sekitar lebih dari 3 orang untuk bisa ngenjot-ngenjot semacam ini. Jadi disitulah Giri ini kaget. Dia sempat mikir, ini ada apa di belakang ini? Apa ada yang rusak di bagian belakang? Lah dia sendiri nggak mau membangunkan Bang Sura, karena Bang Sura itu tidurnya pules banget. Nggak lama setelah itu Giri ngelihat ada warung di pinggir jalan. Jadi dari situ dia putuskan untuk istirahat, sekalian dia mau ngecek roda bagian belakang truk, siapa tahu ada bagian-bagian yang rusak. Nah, sampai di warung, mesin dia matikan, dia ambil HP, nyalain senter dari HP, terus Giri ini masuk sampai ke kolong truk. Dia cek satu-satu, mulai dari per, gardan, dan lain sebagainya itu dicek. Dan memang nggak ada apa-apa, semuanya aman, nggak ada yang rusak. Terus Giri ini langsung ngecek barang yang ada di bak. Sempat dibuka bak truk itu, takutnya mungkin ada tali-tali yang lepas ikatannya, atau mungkin talinya geser. Dan dia sempat menduga genjotan tadi itu mungkin dikarenakan brankas yang tadi ada di dalam truk itu mungkin tergeser karena adanya guncangan. Nah, tapi pas setelah tali ini dibuka, terpal juga dibuka, Giri ini merasakan sebuah keanehan. Karena dia ini langsung mencium aroma semacam singkong bakar. Dan itu aromanya tercium jelas banget. Jadi dari situ Giri ini sempat merasa, enak banget kok ada aroma singkong bakar. Sampai akhirnya dari situ Giri ini sempat lapar. Dari situ Giri mengabaikan, terus dia ngecek lagi barang-barang ini, semua posisinya itu aman. Barang-barang ini tetap dalam posisi yang semula, nggak ada yang geser sedikit pun. Dari sinilah Giri ini mulai merinding, apalagi dia terus-terusan mencium aroma singkong bakar ini. Nah, langsung dia buru-buru nutup bak lagi dan terpal ditutup lagi. Giri ini mengakui bahwa dia ini orangnya penakut. Jadi dia langsung cepet-cepetkan, dia bereskan semuanya dan dia pergi. Nah, dari situ adzan maghrib ini mulai berkumandang. Bang Sura masih terlihat tidur lelap di truk. Giri ini sudah niat mau membangunkan, tapi setelah dipikir-pikir kasihan. Karena Bang Sura itu tidurnya nyenyak banget. Jadi dari situ Giri ini sendirian ngopi di warung, terus dia numpang sholat juga di warung tersebut.
Setelah itu pas dia ini niatnya mau berangkat lagi, dalam perjalanan itu tiba-tiba bapak-bapak pemilik warung itu ngajak ngobrol. Jadi Giri mengurungkan niatnya. Waktu itu si bapak-bapak pemilik warung ini ya tanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan. Masnya bawa apa, Mas? Terus Giri menjawab, oh bawa perabotan rumah tangga, Pak. Ini ada pindahan rumah. Oh, perabotan rumah tangga aja, Mas. Ini mau kemana ini? Terus Giri jawab, oh mau ke Banyuwangi, Pak. Oh, Masnya sendirian? Oh enggak, Pak, itu teman saya lagi tidur. Oh ya sudah. Terus si bapak-bapak ini megang tangan Giri sambil bilang, banyak-banyakin berdoa di jalan, Mas. Nah, setelah obrolan itu, Giri ini jadi berpikir, kenapa ya kok bapak-bapak ini sampai ngomong seperti itu, sampai kayak khawatir banget. Nah, setelah itu Giri pun pamit, dia lanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan itu belum ada kejadian-kejadian yang ganjil lagi. Perjalanan dilanjutkan sampai di daerah Pracimantoro. Nah, di daerah sana itu ada sebuah SPBU. Terus mereka berhenti, si Giri ini setelah solar itu terisi penuh, Giri memutuskan untuk parkir di area istirahat. Nah, sekalian dia mau makan dulu dan ngecek mobil. Selang beberapa saat, Bang Sura ini kebangun. Kira-kira ada sekitar 45 menitan lah mereka istirahat di sana, dan setelah itu mereka berangkat lagi. Waktu itu kemudi ini diambil alih oleh Bang Sura, giliran Giri yang tidur. Nantinya Giri ini akan nyetir lagi di daerah Jember. Nah, singkat cerita, sampailah di Jember, Giri ini dibangunkan oleh Bang Sura. Suasana jalan waktu itu yang dilihat oleh Giri, suasana jalannya itu basah. Terlihat kalau habis hujan. Terus Bang Sura ini tanya, Gi, kamu belum pernah kan lewat jalur ini? Giri menjawab, belum, Bang. Nah, di jalan depan sana itu, kita nanti akan melewati Alas Kumitir. Biar aku aja yang nyetir, sudah kamu temenin aku aja. Kamu tak bangunin sengaja untuk nemenin aku. Nah, di situ itu nanti jalannya ini lumayan berkelok-kelok. Pokoknya kamu baca-baca doa lah. Terus di sini Bang Sura juga menjelaskan, nanti setelah melewati Alas Kumitir itu kita akan nyampe di Banyuwangi kota. Nah, di situ Giri ini mengakui selama ini dia sendiri ini belum pernah lewat jalur selatan tersebut, belum pernah lewat Alas Kumitir. Kebanyakan kalau ke Banyuwangi itu selalu lewat jalur Panturaan, yang ketemunya selalu alas baluran yang menanjak. Jadi ini benar-benar pertama kalinya si Giri ini lewat Alas Kumitir. Dan pas mulai masuk Alas Kumitir, Giri itu dengar jelas banget Bang Sura itu mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dan kelihatan banget wajah Bang Sura itu khawatir. Nggak tahu kenapa kok Bang Sura seperti ini. Nggak lama kemudian truk mereka ini mulai memasuki jalur Alas Kumitir ini, dan tiba-tiba kabut ini turun. Awalnya kabut ini tipis, terus tiba-tiba kabut itu jadi tebel banget. Selain itu juga, kendaraan ini nggak ada yang lalu lalang. Benar-benar kendaraan mereka. Giri ini sempat bilang ke Bang Sura akhirnya, Bang, hati-hati Bang, kita pelan-pelan aja Bang, atau kalau perlu kita minggir dulu aja Bang, soalnya ini kabutnya benar-benar tebel. Nah, Bang Sura ini bilang, udah, tenang aja kamu dah. Jujur waktu itu Giri ini merasa ada sesuatu yang beda banget pas mereka melewati Alas Kumitir ini. Suasananya itu loh benar-benar sepi. Dia nggak tahu apakah memang setiap harinya Alas Kumitir itu seperti ini, karena Giri nggak pernah lewat ini sebelumnya. Terus tiba-tiba ada sesuatu yang langsung berubah. Yang pertama kali dirasakan Giri dan Bang Sura, mesin truk ini itu jadi agak mengerang, kayak benar-benar nggak kuat. Disinilah akhirnya Bang Sura itu memberhentikan truk ke bahu jalan. Dan ketika truk ini berhenti, Giri itu inget betul. Pas truk mereka ini berhenti di pinggir jalan, itu si Giri ini masih ngeliat di situ masih berupa jalanan aspal, lengkap dengan garis bahu jalannya. Akhirnya di situ Giri turun, terus Bang Sura ini bilang ke Giri untuk buka kap mesin. Jadi Bang Sura bilang, Ki, kap mesin tolong dibuka, cek mesinnya. Dan setelah dicek ternyata keadaan mesin ini nggak ada yang rusak sama sekali, semuanya aman. Semua normal termasuk radiator ini juga aman. Giri akhirnya nutup lagi kap mesinnya itu, terus Giri ini nanya,
Karena waktu itu Giri ini bingung, tiba-tiba jalanan yang pertama kali dilihat Giri ini masih aspal, itu tiba-tiba berubah jadi tanah. Giri akhirnya tanya ke Bang Surah, "Bang, ini jalur ini memang masih kayak gini, Bang? Masih tanah kayak gini?" Terus Bang Surah di situ wajahnya juga kelihatan panik, karena Bang Surah juga melihat keanehan. Jalan yang tadinya aspal tiba-tiba berubah jadi tanah. Akhirnya Bang Surah ini bilang ke Giri, "Setauku sih semua sudah aspalan dah daerah sini dah." Ternyata Bang Surah ini juga heran ngelihat truk mereka ini benar-benar berhenti di jalur yang jalurnya ini tanah, bukan aspal seperti yang mereka lihat di awal. Inilah yang membuat mereka ini bingung. Jadi situasinya itu benar-benar membingungkan. Giri ngelihat wajah Bang Surah itu jelas-jelas bingung wajahnya. Terus pas mereka ini kebingungan sambil mereka noleh kanan kiri, tiba-tiba bak truk itu ada bunyi, ada sesuatu yang gerak pokoknya. Gludak-gludak. Nah langsunglah Bang Surah ini setengah teriak, nyuruh Giri langsung masuk ke dalam truk. Dah masuk dah, cepet dah masuk dah. Mereka berdua langsung masuk dalam truk, dan pas sudah ada di dalam truk, Bang Surah ini masih kelihatan panik. Dia langsung bilang lagi, "Dah, kunci pintunya dah, kunci pintunya. Jendela ditutup dah, jendela tutup dah." Pokoknya waktu itu suasananya panik, dan langsung dari situ Bang Surah ini nyoba nyalain mesin. Nah dari situ mesin ini sama sekali nggak ada strum, bener-bener nggak bisa nyala. Bersamaan dengan itu dari arah bak belakang truk ini ada suara orang ketawa, dan itu jelas banget suaranya. Suaranya jelas banget. Giri ngelihat wajah Bang Surah, itu wajahnya sudah pucat ketakutan. Mereka ini jadi akhirnya cuma saling pandang. Saking tegangnya Giri waktu itu, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi akhirnya setelah dia ini coba berulang kali menyalakan mesin, akhirnya mesin ini pun nyala. Mereka sedikit lega, tapi mereka tetap belum bisa menemukan jalan yang aspalan, karena jalannya ini kabutnya itu tebel banget, nggak kelihatan sama sekali lah pokoknya. Dan nggak mungkin banget kalau mereka tetap melanjutkan perjalanan, pasti nabrak, karena nggak kelihatan sama sekali. Akhirnya nggak lama setelah itu, situasi ini agak mulai tenang. Nah, di luar itu kabut ini masih tebel, apalagi suasananya ini malam hari. Mereka berdua akhirnya pasrah, dan mereka sepakat untuk menunggu kabut ini sampai benar-benar hilang. Pikiran mereka itu sudah mulai kacau, mental mereka sudah mulai drop. Mereka juga nggak tahu itu tadi suara siapa yang ketawa di bak truk belakang itu. Nah, ketika mereka menunggu sekitar hampir 10 menitan lebih, kabut ini mulai perlahan hilang. Kabutnya sudah mulai tipis dan kemudian benar-benar hilang. Nah, mobil mereka pun akhirnya mulai jalan. Tapi di sini muncul keanehan lagi. Pas kabut ini hilang, mereka itu jadi bisa ngelihat area sekitar. Anehnya, mereka ini ngelihat di sekitar mereka itu benar-benar hutan. Banyak pohon-pohon besar. Dan jalanan yang mereka lalui ini adalah tanah, bukan aspal. Mereka di situ diam, nggak saling ngobrol sama sekali, dan situasinya benar-benar tegang. Giri ini yakin Bang Surah itu pasti juga heran ketika mereka mengalami kejadian ini. Karena kelihatan banget wajah Bang Surah itu panik dan pucat dari tadi itu seperti itu. Nggak pernah dia ini santai. Nah, truk ini tetap jalan, tapi itu benar-benar pelan banget. Bang Surah sendiri bawa mobil itu kayak orang takut. Jadi dia ini sambil heran dan juga sambil cari jalan keluar. Jadi dia jalankan mobilnya itu pelan banget. Sekitar jarak 100 meteran di depan mereka, itu mereka mulai ngelihat ada sebuah perkampungan. Perkampungan ini berjajar rapi rumah-rumahnya itu. Setelah mereka semakin mendekat di area perkampungan ini, mereka itu semakin bisa ngelihat jelas rumah-rumah ini itu rumahnya panggung. Bangunannya itu dari kayu-kayuan. Di sini Giri sempat bilang ke Bang Surah, "Bang, kita tanya warga sini aja Bang. Kita ini sudah nyasar Bang." Tapi Bang Surah ini malah punya pikiran dia mau putar balik. Karena Bang Surah mikirnya mereka ini sebenarnya cuma menyimpang sedikit, nggak terlalu jauh dari jalan utama. Ini terjadi pas kabut tebal tadi. Jadi pikiran Bang Surah kalau mereka putar balik pasti bisa ketemu jalan aspal lagi. Nah, Giri waktu itu ngelihat
jam di HP-nya, ini waktu sudah menunjukkan jam 2 dini hari lebih. Mereka akhirnya putar balik, menjauhi perkampungan yang tadi. Nah, selama melanjutkan perjalanan itu, yang terlihat oleh mereka ini cuma pepohonan, di kanan kiri ini pohon semua. Penerangan satu-satunya ini ya cuma dari lampu truk mereka. Sebenarnya di situ mereka sudah mengalami beberapa keanehan. Jadi kira-kira hampir setengah jam mereka jalan, mereka tetap nggak menemukan jalan aspalan. Sampai mereka ini stres. Tiba-tiba Bang Sura itu menghentikan truknya. Dia turun sambil bawa botol air minum plastik. Giri cuma ngelihat dari dalam truk. Ternyata Bang Sura ini langsung mengikat botol plastik itu di pohon. Awalnya Giri nggak tahu kenapa Bang Sura ini kok ngelakuin ini. Barulah setelah itu Giri paham, oh maksud Bang Sura itu dia mau bikin pertanda dengan botol plastik ini. Akhirnya setelah itu mereka lanjut jalan lagi. Sekitar 5 menit jalan, mereka ngelihat lagi botol plastik yang terikat di pohon itu. Mereka sudah merasa aneh. Terus lanjut lagi jalan. Dan pas truk mereka ini jalan, dari kejauhan, karena tersorot lampu dari truk, mereka ngelihat lagi botol plastik yang terikat di pohon itu. Artinya mereka lewat area yang sama ini lagi. Terhitung ada sekitar 4 kali lah mereka lewati jalan yang sama dan ketemu botol plastik ini lagi. Sampai mereka berdua benar-benar stres. Saking stresnya mereka berdua, Bang Sura ini ngomong ke Giri, sudah dah, kita balik aja dah ke perkampungan tadi dah. Kita tanya orang yang di sana dah. Akhirnya baliklah mereka. Dan begitu mereka ini putar balik, perkampungan tadi ini langsung kelihatan, gak jauh. Bang Sura itu mukanya langsung shock parah. Dia bingung, panik, dan kayak nggak percaya banget kejadian ini terjadi pada mereka. Nah, di situ Bang Sura bilang, dah kamu yang bawa mobil ya dah. Akhirnya dari situ Giri ambil alih, dia pegang kemudi, dan kemudian mereka mulai melanjutkan perjalanan memasuki perkampungan ini. Mereka jalan pelan. Dan di situ Giri ini sambil sesekali menatap ke arah luar, sambil berharap ketemu orang. Ternyata nggak ada siapa-siapa, sepi. Mereka berpikir logis, jam segini sudah larut malam banget, sudah dini hari, mana ada orang yang bangun. Jadi kalau bisa digambarkan oleh Giri, rumah-rumah ini bangunannya itu dari kayu. Penerangan di sana ini cuma pakai lampu minyak. Pintunya itu pun model pintu kupu tarung. Atapnya itu jari jerami. Dan mulai sejak mereka memasuki perkampungan ini sampai rumah terakhir yang ada di pojok, itu mereka sama sekali nggak ketemu orang. Dan sampai akhirnya setelah mereka berada di ujung perkampungan ini dan belum juga ngelihat orang, Giri menghentikan truknya persis di depan rumah yang di bagian pojok. Belum juga sampai mereka ini turun dari truk, tiba-tiba kaca jendela itu diketuk, tok 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 tok. Jujur waktu itu mereka kaget. Ini ternyata yang ngetuk kaca jendela itu sosoknya laki-laki, usianya itu kira-kira 60 tahunan. Beliau itu pakai busana hitam, dan kayak busana hitamnya itu kayak semacam beskap, tapi nggak resmi. Beliau itu pakai udeng atau ikat kepala tradisional. Bang Sura dan Giri ini akhirnya turun dari truk. Terus si bapak-bapak ini nanya, kalian ini dari mana? Ada perlu apa ke sini? Nah, terus si bapak ini tanyanya karena pakai bahasa Jawa. Bang Sura lah yang menjawab, karena Giri nggak terlalu bisa bahasa Jawa. Bang Sura ini bilang ke bapak-bapak ini, yang intinya Bang Sura ini bilang bahwa mereka ini dari Purwokerto, mau ke Banyuwangi, mau mengantarkan barang orang yang pindahan rumah. Terus mereka juga nggak tahu, tiba-tiba nyasar di daerah sini. Nah, si bapak-bapak itu ngelihat mereka, pandangan si bapak-bapak itu kayak memandang Giri dan juga Sura itu dengan pandangan yang aneh. Akhirnya si bapak-bapak ini bilang, ya sudah, masuk dulu ke rumah saya. Jangan lama-lama di sini, bahaya. Nah, Bang Sura dan Giri akhirnya langsung masuk ke rumah si bapak-bapak ini. Giri itu ingat betul, pas mau menuju ke rumah si bapak ini, mereka menaiki tangga. Di situ ada tangga kayu, karena rumah-rumah di sini itu rumah panggung. Dan akhirnya si Giri ini melewati tangga-tangga tersebut. Di dalam rumah itu mereka disuguhi air putih dan juga singkong rebus. Singkong rebus ini sebenarnya cuma 2 biji. Mereka ambil singkong itu dan mereka makan.
Nggak lama pas mereka makan, tiba-tiba rumah si bapak-bapak ini ada yang gedor, itu keras banget. Brok, 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 brok. Terus si bapak ini dengan santainya berdiri dan bilang ke Surah dan Giri, "Sudah, kalian makan aja ya. Kalian ini pasti lapar. Kalian jangan keluar sama sekali dari rumah ini sebelum saya kembali." Pokoknya pesan si bapak-bapak ini seperti itu dan beliau ngomong dengan serius banget. Akhirnya bapak-bapak ini pun keluar dari rumah, tinggallah Giri dan juga Surah, mereka berdua di dalam rumah ini. Nah, Giri dan Surah ini sempat berpikir bahwa bapak-bapak ini cuma tinggal sendirian di rumah tersebut. Karena kayaknya di dalam rumah itu nggak ada orang lain. Dari situ Bang Surah dan Giri ini nggak sadar. Mereka sambil makan, sambil istirahat. Terus mereka nggak sadar pas mereka makan singkong rebus tadi, perasaan singkong ini mereka ambilnya satu-satu. Karena singkong ini cuma 2 biji, artinya pas mereka ambil satu-satu, singkong ini harusnya habis. Tapi ternyata singkong ini masih ada lagi. Dan berhubung mereka lapar, jadi singkong lainnya itu diambil dan mereka makan lagi. Tapi anehnya, setelah singkong kedua mereka makan, masih ada singkong yang lain. Jadi kayak singkong ini nggak habis-habis. Dan terlepas dari itu semua, karena mereka ini kecapean, dan pikiran mereka itu sudah benar-benar kacau, dari situlah mereka ini berpikir yang macam-macam. Giri ini sempat berpikir, mungkin karena pikiran mereka kacau, ditambah lagi ada perasaan takut, mungkin memang singkong ini tadi bukan 2, mungkin banyak, tapi yang ada dalam pandangan mereka cuma 2. Mereka tetap berpikir yang logis. Dan waktu itu saking capeknya mereka, Giri ini tidur lebih dulu. Nggak tahu Giri dan Bang Surah itu tidur berapa lama. Bangun-bangun, ternyata Giri melihat si bapak tua itu sudah ada persis di depan mereka. Beliau ini duduk sambil ngerokok santai. Karena Giri merasa nggak enak, merasa sungkan, dibangunkanlah Bang Surah yang waktu itu posisinya tidur. "Bang, bangun bang, bangun bang." Setelah Bang Surah bangun, Bang Surah ini akhirnya sempat ngobrol sebentar dengan bapak-bapak itu. Tapi Giri nggak tahu persis apa yang Bang Surah bicarakan dengan si bapak-bapak ini karena mereka berdua ngobrol dengan bahasa Jawa. Giri nggak tahu. Tapi kesimpulan yang didapat oleh Giri, Bang Surah ini dikasih sesuatu berupa kain putih kecil yang di dalam bungkusan itu ada isinya, tapi nggak tahu isinya apa. Dan yang jelas si bapak itu pesan, nanti kalau kalian sudah dalam mobil, jangan pernah sekalipun turun dari mobil sebelum kalian benar-benar menemukan jalan aspalan. Mau nanti kalian ini pingin kencing di jalan misalnya, ditahan aja dulu. Pokoknya jangan sekalipun kalian berhenti, apalagi sampai berani turun. Jalan aja terus sampai ketemu jalan aspal. Nah, akhirnya Bang Surah dan Giri ini pun pamit dengan si bapak-bapak ini. Giri waktu itu yang mengemudi. Terus atas arahan si bapak-bapak ini, mereka disuruh putar balik. Akhirnya baru jalan beberapa meter, mereka ini ngelihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelum-sebelumnya. Pemandangan yang membuat siapapun pasti merinding kalau ngelihat. Jadi pas mereka melewati perkampungan ini, mereka itu ngelihat ada banyak sekali mayat-mayat manusia. Dan itu jelas banget dilihat oleh mereka. Jadi mayat-mayat ini itu dijadikan tangga rumah-rumah penduduk yang ada di sana. Di situ Giri dan Surah juga ngelihat banyak banget orang-orang yang merintih kesakitan. Karena mereka ini tubuhnya itu dijadikan tiang penjaga rumah-rumah panggung ini. Dan mereka terus-terusan merintih kesakitan. Ada lagi pemandangan yang mengerikan. Di situ Giri dan Bang Surah ngelihat ada orang. Orang ini kepalanya itu menyanggah batu besar banget. Dan di atas batu besar itu ada seekor monyet raksasa. Matanya itu merah. Belum lagi di situasi di sekitar perkampungan ini, itu ngeri banget. Banyak suara-suara orang yang menjerit kesakitan. Suaranya itu bersaut-sautan. Giri dan Bang Surah ini juga dengar ada suara cambukan cemeti, diikuti dengan suara orang-orang yang teriak kesakitan. Jadi yang dirasakan Giri dan Bang Surah waktu itu, tubuh mereka ini bergetaran. Ada perasaan takut, heran, pokoknya campur aduk. Dan yang jelas mereka ini nggak percaya bisa ngelihat pemandangan yang seperti ini. Dari situ mereka tetap jalankan truknya. Dan nggak mungkin juga mereka ini berhenti. Setelah mereka melewati perkampungan itu, Giri ini mulai tancap gas.
Dan alhamdulillah nggak sampai 10 menit setelah meninggalkan perkampungan yang aneh itu, mereka mulai melewati jalan aspalan. Dan bersamaan dengan itu juga samar-samar mereka mendengar ada suara adzan dari masjid. Ini juga sebuah keanehan lagi. Sebelum keluar dari jalan aspal itu, mereka ini sama sekali nggak mendengar suara apapun. Nggak mendengar suara orang ngaji, nggak mendengar suara keramaian. Nah, inilah yang dirasakan Giri. Mereka itu nggak mendengar apapun ketika ada di dalam hutan tersebut. Tapi pas mereka keluar dari aspal, jalanan aspal ini, mereka langsung mendengar ada suara adzan di masjid. Posisi waktu itu mereka ini masih ada di daerah Alas Kumitir. Tapi posisinya sudah mau keluar dari kawasan hutan. Nah, akhirnya singkat cerita, sampailah mereka ke tempat tujuan. Mereka benar-benar sampai di kota Banyuwangi dan langsung menuju ke tempat tujuan, langsung mereka proses bongkar barang. Dan setelahnya mereka langsung menuju ke warung makan. Nah, setelah makan ini, Bang Sura dan Giri ini sempat santai-santai di warung tersebut, sambil Bang Sura itu ngitung sisa uang jalan. Nah, pas lagi santai inilah, Giri itu ngelihat HP. Awalnya dia kaget, "Hah? Dipanggil lah Bang Sura. Bang, ini tanggal berapa, Bang?" Bang Sura bilang, "Nggak tahu, emang kenapa?" "Lah ini kok tanggal 22, Bang?" Nah, Giri ini menjelaskan ke Bang Sura karena dia benar-benar heran. Giri dan Bang Sura itu berangkat hari Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Tapi pas waktu Giri ngelihat HP pada hari itu, ini tanggalnya sudah tanggal 22 September. Ini yang membuat Giri itu heran. Dan setelah Bang Sura dikasih tahu soal ini, Bang Sura jadi ikut heran. Nggak mungkin lah. Terus Giri ini tanya ke pemilik warung, ibu-ibu ini. Si ibu ini ditanya oleh Giri, "Bu, ini tanggal berapa ya? Hari apa ya?" Terus si ibu ini menjelaskan, "Ini hari Jumat, Mas, tanggal 22. Bang Sura dan Giri itu kaget, dia keheranan. Mereka diam nggak percaya dengan apa yang mereka alami. Sempat mereka berdua itu berhenti di warung ini sambil ngomongin soal mereka yang terjebak di sana sampai beberapa hari. Terus akhirnya setelah mereka ngobrol-ngobrol ini, mereka pun akhirnya balik. Nah, dalam perjalanan itu, Bang Sura ini akhirnya cerita. Tapi ceritanya itu sepotong-sepotong. Nah, karena cerita Bang Sura ini sepotong-potong, Giri ini nggak ngerti maksudnya. Barulah akhirnya di situ Bang Sura ini cerita bahwa Bang Sura ini sebenarnya dikasih fee 5 juta itu karena pemilik barang ini punya permintaan khusus. Tapi pesan ini nggak disampaikan Bang Sura sebelumnya, sedangkan Giri nggak tahu sama sekali. Intinya, pemilik barang ini berpesan supaya jangan dilewatkan jalur selatan. Dan permintaan ini disampaikan berulang kali oleh pemilik barang. Jangan lewat jalur selatan loh ya, Mas. Jangan lewat Alas Kumitir. Ternyata Bang Sura ini mengakui dia sendiri ini malah melanggar. Sebenarnya pemilik barang ini terus-terusan menghubungi Bang Sura. Ketika dalam perjalanan itu, si pemilik barang ini terus-terusan telepon Bang Sura, tapi HP Bang Sura ini nggak aktif. Barulah pas di hari Jumat itu, orangnya ini telepon lagi. Dia marah-marah, karena dia baru dikabari oleh orang yang ada di Banyuwangi, bahwa barangnya baru dikirim hari Jumat. Dia marah-marah, ini kenapa barangnya kok sampai hari Jumat datangnya? Dia juga tanya kepada Bang Sura dan Giri, ini kalian ini lewat mana? Dan pas Bang Sura bilang bahwa mereka lewat jalur selatan dan lewat Alas Kumitir, orang ini malah marah-marah. Bang Sura itu dimaki-maki, bahkan sempat diancam-ancam dan lain sebagainya. Jadi pas dalam perjalanan pulang itu tiba-tiba Giri ini merasa kepalanya itu pusing banget. Benar-benar pusing. Ditambah lagi di bagian pundaknya itu rasanya kayak berat banget, kayak ada yang nindih. Disitulah sampai Bang Sura ini bantu mijit kepalanya Giri, karena Bang Sura juga khawatir. Akhirnya Bang Sura itu memutuskan untuk membelikan obat sakit kepala, dan Giri pun akhirnya disuruh tidur. Bang Sura juga bilang, "Udah, dah, kita istirahat dulu aja, dah. Aku juga ngantuk ini. Kita tidur aja dulu. Kamu tidur dulu deh." Nah, mereka pun akhirnya tidur sebentar. Dan setelah itu, baru mereka ini rencananya mau lanjut jalan ke Kebumen kalau dia sudah bangun. Dan karena mungkin waktu itu karena pengaruh obat, Giri ini tidurnya nyenyak banget. Gak tahu berapa lama dia tidur.
Dan pas dia bangun, Giri ini kaget, ternyata kok dia ini sudah ada di dalam rumahnya yang di Kebumen. Giri kaget betul karena pas dia bangun, itu sudah banyak orang di rumahnya. Yang terakhir diingat Giri, sebelum dia tidur itu posisinya masih ada di Banyuwangi. Dia sempat minum obat, itu pun dia ini tidurnya merasa tidurnya itu nggak lama. Nah, waktu ada di rumahnya itu, Giri ini lihat jam, posisinya itu jam 10 malam. Dia tuh kayak orang bingung. Nah, kan terakhir kali dia sama Bang Sura ini sempat tidur di dalam truk dan itu posisinya masih di Banyuwangi. Dia ingat betul waktu itu. Jadi pas posisi terakhir itu dia makan di warung di daerah Banyuwangi. Itu sekitar jam 9 pagi. Terus mereka sempat lanjut jalan, mereka berhenti beli obat dan tidur. Itu kira-kira jam 10-an pagi. Jadi di situ Giri sempat mikir, dari Banyuwangi ke Kebumen, itu Bang Sura nyetir sendiri. Kok berani banget, kok parah banget. Nggak mungkin. Perjalanan yang seharusnya sekitar 14 jam. Masa iya Bang Sura ini tidur tanpa istirahat? Giri ini waktu di dalam rumah, dia ngelihat istrinya itu nangis. Dan anak Giri yang besar itu juga nangis. Dia bingung. Jadi Giri ini kayak orang linglung. Giri tanya ke istrinya, "Kamu kenapa kok nangis?" Istrinya ini bilang, jadi ternyata pas Giri datang ke rumah itu sekitar jam 8 malam. Wajah Giri ini menurut istrinya itu aneh banget. Matanya itu melotot tajam. Suara Giri ini juga berubah. Jadi suara Giri ini berubah jadi besar dan terdengar seram banget. Kata istrinya, mata Giri itu merahnya itu merah banget dan merahnya itu nggak wajar. Karena itulah istri Giri ini ketakutan terus minta tolong ke tetangga. Ternyata menurut tetangga-tetangga mereka bilang bahwa Giri ini kerasukan. Dan nggak selesai sampai di situ, Giri ini sempat minta kopi pahit, minta rokok kretek. Pas masih dalam keadaan kerasukan itu, Giri sempat mengucap, mulino aku. Dia ngomong gitu terus. Sampai akhirnya para tetangga memanggilkan ustadz yang ada di sana. Setelah ustadz ini datang, ustadz ini pun membaca-bacakan doa, Giri akhirnya sadar. Terus ya dari situ tadi Giri ini kebangun kayak orang linglung. Dan singkatnya keesokan paginya sekitar jam 7 pagi istri Bang Sura ini telepon. Istri Bang Sura ini nanya ke Giri, "Gi, Bang Sura itu kemarin habis dari mana? Ini kok Bang Sura kayak orang kesurupan dari semalam. Sempat sadar beberapa saat terus kerasukan lagi. Nah pagi ini tadi Bang Sura itu kerasukan lagi." Jadi dari situlah kenapa istri Bang Sura ini nelpon Giri. Langsunglah setelah mendapat kabar dari istri Bang Sura, Giri ini langsung menuju ke rumah Bang Sura. Di jalan, Giri ini sempat berkata dalam batinnya, ternyata bukan cuma aku yang kerasukan, tapi Bang Sura ini juga kerasukan. Nah singkatnya, sesampainya di rumah Bang Sura itu, ini di rumah Bang Sura sudah ada beberapa orang, lumayan rame, dan sempat membuat heboh juga di kampung. Di situ Giri juga sempat ngelihat ada Bang Haji Asep atau yang punya truk itu. Nah, belum sempat masuk rumah Bang Sura, si Haji Asep ini langsung tanya-tanya ke Giri. Giri ini dicecar banyak pertanyaan. Ditanya, "Kamu itu dari mana aja? Ngapain aja kalian itu kok sampai Sura kesurupan kayak gini?" Nah, Giri pun juga menjawab apa adanya. Di situ Giri juga melihat sudah ada ustadz yang berusaha menetralisir kondisi Bang Sura. Nah, kira-kira sekitar hampir 1 jam, Bang Sura ini dibaca-bacakan ayat ruqyah, akhirnya Bang Sura sudah mulai sadar kembali. Tapi kondisinya itu benar-benar sama kayak si Giri yang sebelumnya. Bang Sura itu kayak orang linglung. Disinilah Pak Ustadz mulai buka suara. Pak Ustadz ini menjelaskan, jadi menurut Pak Ustadz, yang dialami oleh Bang Sura dan juga Giri, ini adalah kelakuan dari jin pesugihan. Pak Ustadz menjelaskan bahwa ada salah satu barang yang diangkut oleh Giri dan Bang Sura, itu yang asalnya dari alam jin. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar dan atas pertanyaan dari Pak Ustadz, Giri ini menjelaskan memang ada barang yang aneh yang mereka bawa, yaitu berangkas besar. Ini sudah dicurigai oleh Giri. Berangkas besar ini sempat diangkat oleh banyak orang, tapi mereka nggak kuat. Dan atas inisiatif dari pemilik barang tersebut, pemilik barang ini menepuk berangkas ini sebanyak 3 kali, akhirnya berangkas ini bisa diangkat.
Dan di situ Giri juga menjelaskan ada beberapa kejadian aneh pas ngangkut barang ini. Jadi truk itu sempat bergoyang beberapa saat sebelum akhirnya puncak-puncaknya mereka disesatkan di sebuah perkampungan gaib di alas Gumitir itu. Nah, Pak Ustadz ini melanjutkan penjelasannya. Jadi beliau mengiyakan apa yang dikatakan Giri. Beliau juga menyampaikan di dalam berangkas itu ada benda pesugihan. Dan energinya itu negatifnya ini benar-benar kuat. Besar dugaan bahwa benda itu, benda yang ada dalam berangkas ini didapatkannya dari alas Gumitir melalui ritual-ritual pesugihan. Inilah kenapa sang pemilik barang ini melarang keras Giri dan Sura melewati alas Gumitir. Nah, dalam kesempatan ini juga Giri dan Bang Sura menceritakan juga pengalaman mistis ketika mereka memasuki perkampungan gaib di alas Gumitir. Terus Ustadz ini bilang, ini demi Allah ya, demi Allah, kata Ustadz ini. Beliau ini sampai bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, yang kalian lihat itu adalah perkampungan gaib korban pesugihan. Orang-orang yang kalian lihat yang dijadikan tangga rumah dan disiksa di perkampungan itu, ini semuanya tumbal pesugihan. Dan menurut sang Ustadz, bapak yang menampung Giri dan Sura di rumahnya itu sosok yang baik, yang niatnya adalah menolong Giri dan Sura. Bang Sura ini langsung menunjukkan barang yang dikasih bapak tua itu. Dan di sini kata Pak Ustadz, ini barang harus segera dikembalikan ke sana. Nah, di dalam bungkusan itu ternyata ada batu. Benda inilah yang kata Pak Ustadz, benda inilah yang membuat kalian itu kesurupan. Dan karena benda inilah, kalian disuruh kembali ke sana untuk mengamalkan benda ini lagi. Nah, setelah dilakukan komunikasi lebih lanjut oleh Pak Ustadz, Giri ini juga sempat cerita. Keterangan dari istrinya ketika Giri kerasukan, Giri ini sempat mengucap, muleno aku. Ternyata sosok yang ada di barang inilah yang kepingin segera dikembalikan ke alas Gumitir lagi. Akhirnya setelah melalui diskusi-diskusi, karena Bang Sura dan Giri mengaku mereka nggak akan bisa lagi kembali ke alas Gumitir. Butuh waktu dan juga butuh biaya. Terus di situ atas inisiatif atau atas nasihat dari Pak Ustadz, batu atau bingkisan ini disuruh Pak Ustadz untuk melarung ke Laut Selatan dengan media kelapa hijau. Singkatnya, benda ini pun dilarung. Dan alhamdulillah setelah benda ini dilarung, semua itu jadi aman, semuanya beres, situasi kembali normal. Nah, di satu kesempatan Bang Sura ini sempat tanya ke Giri, "Dah, kemarin pas pulang ke Kebumen, kamu lewat mana?" Lah, Giri pun kaget loh, aku kan tidur Bang. Nah, Bang Sura juga kaget loh, bukannya kamu yang bawa mobil dah? Bang Sura bilang, aku juga tidur dah waktu itu. Aku bangun-bangun juga heran, kok aku sudah ada di rumah, apalagi kok di rumahku sudah banyak orang. Giri ini sudah benar-benar bingung sama peristiwa ini. Di situ Bang Sura bilang bahwa Bang Sura ini nggak bawa mobil. Giri juga mengakui dia nggak bawa mobil, dia tidur, bangun-bangun dia sudah ada di rumah. Dari situ karena banyaknya kejadian-kejadian aneh dan ganjil, dia sudah malas mikir dan ya wis bodoh amat lah. Yang penting dia bisa selamat kembali ke rumah. Nah, beberapa hari setelah itu Giri ini dihubungi oleh Bang Sura. Bang Sura bilang, Bang Sura ini sempat ngecek CCTV garasi. Kata Bang Sura, yang nyetir sampai di garasi di hari di mana mereka pulang dari Banyuwangi ke Kebumen itu ternyata Giri. Tapi dari CCTV itu memang kelihatan wajah Giri itu kayak orang linglung. Wajahnya juga pucat. Pokoknya aneh lah situasinya waktu itu. Nah, setelah peristiwa ini, Giri ini masih sering diajak Bang Sura bepergian, menemani Bang Sura mengantarkan angkutan-angkutan. Hal ini dijadikan pelajaran berharga bagi mereka, dan seharusnya dari awal Bang Sura itu menuruti permintaan dari pemilik barang untuk nggak melewati alas Gumitir. Permintaan ini sebenarnya sepele, tapi berakibat fatal bagi semua orang. Nah, inilah kisah yang dibagikan Giri di Gemara Sunyi, teman-teman. Semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.